Halo sahabat sejarah, kalian penasaran nggak sih bagaimana sejarah kehidupan manusia? Kehidupan manusia itu terus mengalami perubahan loh. Contohnya saja, zaman waktu orang tua kita seumuran kalian. Pastinya berbeda dong dengan zaman sekarang. Begitu juga dengan kakek, nenek, apalagi buyut kita. Nah, kira-kira bagaimana ya awal kehidupan manusia dahulu? Biar nggak penasaran, yuk kita simak video berikut ini. Pada video sebelumnya, kita telah membahas pembabakan sejarah berdasarkan geologi atau umur batuan. Nah, pada video kali ini, kita akan membahas pembabakan zaman berdasarkan arkeologi atau peninggalan benda-benda hasil kebudayaan masa praaksara. Perlu kalian ketahui ya sahabat, jadi masa praaksara itu tidak bisa dilacak berdasarkan sumber tertulis ya, karena dulu belum ada tulisan atau aksara. Akan tetapi, perkembangan kebudayaan bisa dilacak berdasarkan fosil dan artefak. Fosil adalah sisa-sisa makhluk hidup yang telah membatu, sedangkan artefak yaitu alat-alat yang digunakan pada masa praaksara. Thomson, sejarawan asal Denmark, membagi zaman sejarah menjadi 3 zaman, yaitu zaman batu, zaman perunggu, dan zaman besi. Konsep ini bertahan lama di Eropa Barat dan terkenal dengan sebutan Triax System. Sejarawan Indonesia R. Sukmono lalu mengadaptasi teori tersebut dan membagi zaman prasejarah di Indonesia menjadi 2 zaman, yaitu zaman batu dan zaman logam. Zaman batu itu sendiri dibagi menjadi 4 zaman. Zaman Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, dan Megalitikum. Zaman Paleolitikum atau zaman batu tua. Pada masa ini, kehidupan manusia masih sangat bergantung pada alam dan berpindah-pindah. Makanan didapat dari sumber makanan yang ada di sekitar tempat tinggal. Tempat tinggal manusia tersebut dekat dengan sumber air yang berpohon banyak dan berelief datar. Kebudayaan Paleolitikum dibagi menjadi 2, kebudayaan Pacitan dan kebudayaan Ngandong. Kebudayaan Pacitan ditemukan oleh ahli bernama von Koenigswald pada tahun 1935. Hasil kebudayaan yang ditemukan yaitu kapak genggam atau koper, kapak primbas, dan juga ditemukan alat-alat serpih berupa potongan batu yang masih kasar. Yang kedua adalah kebudayaan Ngandong, yang ditemukan di daerah Ngandong, Ngawi, Jawa Timur. Hasil kebudayaan yang ditemukan berupa alat dari tulang dan tanduk rusa, serta flax atau alat kecil yang terbuat dari batu kalkedon. Masa itu, manusia juga sudah mulai mengenal api. Mereka membuat api dengan cara menggosokkan batu satu sama lainnya. Zaman batu berikutnya adalah zaman Mesolitikum atau zaman batu tengah. Zaman ini, manusia hidup semi menetap di gua-gua dan berpindah-pindah jika sumber makanannya habis. Makanan didapat dengan cara berburu hewan liar dan buah-buahan dari pepohonan. Kebudayaan pada masa Mesolitikum adalah Kejoken Medinger dan Abis Sosroch. Kejoken Medinger adalah sampah-sampah dapur berupa tumpukan kulit kerang. Kejoken Medinger ditemukan di sepanjang pantai timur Sumatera. Dari tumpukan sampah tersebut ditemukan peninggalan berupa kapak genggam atau pebble, kapak pendek,
dan pipisan atau batu penggiling dan landasannya. Selanjutnya adalah Abyss Sosroch, merupakan sebutan gua-gua tempat tinggal manusia purba. Salah satu kebudayaan pada masa Mesolitikum yang menonjol adalah lukisan gua berupa cap tangan yang diyakini sebagai salah satu ritual keagamaan. Lukisan tersebut banyak ditemukan di Gua Leang-Leang, Sulawesi Selatan. Selanjutnya, kita masuk ke zaman di mana manusia sudah mulai mengenal bercocok tanam. Zaman Neolitikum atau Batu Baru. Pada masa ini, mereka sudah mulai bercocok tanam dan tinggal menetap di dekat ladang-ladang yang mereka buat. Mereka memulai memelihara hewan, ternak, dan hidup dalam kelompok-kelompok besar. Kebudayaan yang ditemukan pada masa ini adalah kapak lonjong, kapak persegi, mata panah, mata tombak, dan tembikar. Zaman yang keempat dinamakan zaman Megalitikum atau zaman batu besar. Mengapa dinamakan zaman batu besar? Karena masa ini banyak ditemukan berbagai bangunan dari batu. Pada zaman ini manusia sudah mengenal kepercayaan animisme dan dinamisme. Animisme merupakan kepercayaan terhadap roh nenek moyang atau leluhur yang mendiami benda-benda seperti pohon, batu, sungai, gunung, dan senjata tajam. Sementara itu, dinamisme adalah bentuk kepercayaan bahwa segala sesuatu memiliki kekuatan atau tenaga gaib yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan hidup manusia. Hasil kebudayaan pada masa Megalitikum antara lain ada menhir, dolmen, sarkofagus, dan punden berundak. Bangunan ini yang kemudian menjadi konsep dasar bangunan candi Hindu-Buddha. Setelah melewati zaman batu, kehidupan manusia praksara memasuki zaman logam. Zaman logam dibagi menjadi 3 zaman, yaitu zaman tembaga, zaman perunggu, dan zaman besi. Merupakan masa awal manusia mengenal logam. Di Indonesia tidak melewati zaman tembaga karena tidak ada penemuan tentang zaman tembaga di Indonesia. Zaman logam yang pertama berlangsung di Indonesia adalah zaman perunggu. Di Indonesia banyak ditemukan peralatan dari perunggu seperti candrasa yang ditemukan di Bandung, kapak corong ditemukan di Bali dan Sulawesi Tengah. Selain itu ditemukan nekara, yaitu genderang besar seperti dandang terbalik. Biasanya digunakan untuk genderang perang dan alat upacara mendatangkan hujan. Ada juga moko, bejana perunggu, arca perunggu berbentuk manusia dan binatang, dan juga ditemukan perhiasan seperti cincin, anting, kalung, dan manik-manik. Nah, itu dia pembebakan berdasarkan arkeologi. Jangan lupa simak video-video lainnya untuk menambah pengetahuannya ya sahabat. Sampai jumpa.